Argentina, champions of the world. Kabar mengejutkan datang dari Piala Dunia U20. FIFA membatalkan undian atau drawing Piala Dunia 2023 yang pada awalnya akan digelar 31 Maret 2023 di Bali. Banyak spekulasi yang tercipta setelah terjadi pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Ikutnya Israel dalam daftar peserta Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 ternyata menimbulkan banyak polemik serta banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satu masalah itu muncul karena Indonesia dan Israel dianggap tidak mempunyai sambungan diplomatik. Sebenarnya penolakan yang dialami oleh timnas Israel itu tidak cuma di Indonesia saja. Banyak negara yang pernah menolak kedatangan timnas Israel, bahkan mereka ada yang terang-terangan mundur dari kompetisi jika timnya bertemu dengan Israel. Israel salah satu pendiri Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Penolakan terhadap timnas Israel ternyata bukan hanya terjadi di negara kita saja, yaitu Indonesia. Timnas Israel yang seharusnya berada di Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, namun mereka harus terusir ke Eropa atau UEFA. Kalau mengingat kembali sejarah, Israel merupakan salah satu pendiri Konfederasi Sepak Bola Asia. Mereka pernah menjadi anggota AFC pada 1954 hingga dikeluarkan pada 1974. Kok bisa? Saat timnas Israel menjadi bagian dari AFC, sebenarnya Israel sangat berprestasi. Mereka 2 kali menjadi runner-up Piala Asia pada 1956 dan 1960. Mereka juga sekali menjadi juara pada 1964 saat menjadi tuan rumah. Saat menjadi anggota AFC, Israel juga sempat lolos Piala Dunia pada tahun 1970. Sampai saat ini, itu satu-satunya penampilan Israel di kancah Piala Dunia. Namun, nasib Israel mulai mengalami masalah pada 1957. Yang mana saat itu negara-negara Arab melakukan boikot terhadap Israel. Semua itu dikarenakan konflik yang terus-menerus antara Israel dan Palestina. Saat kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1958, sejumlah negara secara kompak menolak lawan Israel. Selain Indonesia, banyak negara lainnya seperti Turki, Sudan, Mesir, Belgia, dan lainnya yang tidak mau bermain dengan timnas Israel. Saat itu, karena tidak ada yang mau pertandingan sama sekali, Israel nyaris lolos pada Piala Dunia 1958. Namun, FIFA mengadakan grup playoff tambahan antara Wales dan Israel. Saat melawan Wales, Israel kalah 2 kali dan akhirnya Israel gagal lolos. Memilih mundur daripada bermain di Israel. Israel terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 1964. Saat itu banyak penolakan oleh berbagai pihak perihal tuan rumah jatuh pada Israel. Namun semua sudah diputuskan, maka tidak bisa dirubah oleh FIFA. Saat itu sejumlah negara memilih mengundurkan diri di babak kualifikasi. Saat itu Indonesia termasuk negara yang memilih mundur dari babak kualifikasi dan dibarengi oleh beberapa negara lainnya. Seperti Iran, Sri Lanka, Cina, Afghanistan, Jepang, Filipina, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Pakistan. Akhirnya cuma ada 4 tim saja yang lolos, selain Israel ada Hong Kong, India, dan Korea Selatan. Piala Asia 1964 dikarenakan banyak peserta yang mengundurkan diri, akhirnya diselenggarakan secara round robin. Waktu itu Israel keluar sebagai juara setelah menang dari 3 pertandingan. Terbuang dari Asia. Aksi penolakan timnas Israel terjadi lagi pada tahun 1974 pada Asian Games. Saat itu dalam fase penyisihan grup B putaran kedua, yang mana Korea Utara dan Kuwait menolak bermain dengan Israel.
Akhirnya, Israel lolos hanya dengan bermain satu laga di putaran kedua, yakni dengan Burma. Israel berhasil mengalahkan Burma dengan skor telak 3-0. Namun, Israel harus puas dengan medali perak setelah dikalahkan oleh tuan rumah Iran 1-0. Setelah Asian Games usai, negara yang masuk dalam keanggotaan AFC mengadakan pemungutan suara yang diusulkan oleh Kuwait. Hasil voting menghasilkan 17 negara menginginkan Israel keluar, 13 negara memilih Israel bertahan dan 6 negara memilih diam. Saat itu Israel otomatis terdepak dari Asia. Usai lepas dari AFC, keadaan Israel terombang-ambing. Israel sempat mengikuti kompetisi di UEFA saat kualifikasi Piala Dunia 1982. Setelahnya mereka sampai mengungsi ke Oseania. Pada tahun 1986 dan 1990, mereka ikut lagi kualifikasi Piala Dunia, namun saat itu mereka menggunakan jalur OFC. Karena di Oseania mereka otomatis menjadi bagian dari OFC. Israel juga banyak mengikuti kompetisi yang diadakan oleh UEFA. Setelah 20 tahun terusir dari Asia, akhirnya pada tahun 1994 mereka mendapatkan keanggotaan UEFA secara sah. FIFA mempunyai standar ganda. Israel menjadi isu sensitif di Indonesia. Pasalnya, Indonesia mayoritas warga negaranya adalah umat Islam. Indonesia juga salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, sebagai tuan rumah Indonesia seharusnya menerima tamu dengan baik. Namun, kebijakan FIFA yang mempunyai standar ganda juga harus dipertanyakan. Saat Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina pada 28 Februari 2022, saat itu FIFA dengan cepat memberikan sanksi dengan dilarangnya timnas Rusia ikut dalam ajang Piala Dunia. Dan sampai sekarang hukuman itu belum dicabut. Kapten Artem Juba secara tegas mengatakan bahwa FIFA dan lainnya yang menghukum Rusia mereka menerapkan standar ganda. Juba menjelaskan mereka telah melupakan slogannya sendiri, olahraga dan politik harus dipisah. Namun sekarang mereka ingkar dan memakai standar ganda. Apakah Indonesia akan kena sanksi? Indonesia pernah mendapatkan sanksi FIFA pada tahun 2015 dikarenakan intervensi pemerintah Indonesia. Saat itu PSSI di-ban sementara oleh FIFA. Kalau kali ini mendapatkan sanksi oleh FIFA, kelihatannya akan lebih besar dari tahun 2015. Karena ini menyangkut Piala Dunia U20. Dampaknya sepak bola tanah air akan terhenti dan kehilangan kesempatan bersaing di kelas dunia. Pada tahun 2015-2016, ranking sepak bola Indonesia merosot. Bagaimana tidak, waktu itu timnas dikucilkan oleh internasional dan dilarang ikut serta dalam kompetisi resmi. Semoga saja hal itu tidak terulang lagi pada timnas Indonesia. Setelah gagal drawing di Bali, kapan drawing Piala Dunia U20 2023 dilakukan? Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya masih belum tahu sebab belum ada kabar dari FIFA. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam pelaksanaannya, ujar Arya saat sesi jumpa pers di GBK Arena, Jakarta Pusat, Minggu 26 Maret. Nah, setelah melihat ulasan di atas, bagaimana pendapat football lovers? Jawab di kolom komentar ya.